Ya, kami lanjutkan dialog sektor telekomunikasi masih seksi, Outlook TOWR kian cemerlang. Masih bersama dengan kami di studio Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara, Bapak Adam Gifari. Pak Adam, kita lanjutkan kembali Pak. Dari semua lini bisnis yang dimiliki oleh TOWR, di tahun 2022 ini lini bisnis yang mana Pak yang paling menopang? Apakah penyediaan dan sewa menara atau lebih ke infrastruktur telekomunikasinya? Ya, jadi kebutuhan industri telekomunikasi itu evolving ya, berubah seiring dengan waktu dan kita nggak bisa nebak. Memang kita bisa coba antisipasi, cuman kapan itu terjadinya tuh sulit ditebaknya. Seperti tadi pengalaman kami siap dengan fiber 2015, tapi pertumbuhannya secara signifikan baru mulai 2018 gitu kan. Nah, dulu misalkan contohnya non-tower bisnis itu yang jasa infrastruktur telekomunikasi lainnya itu hanya 3% dari revenue kami. Saat ini udah 20%. Jadi tower terus tumbuh, tapi rupanya yang infrastruktur lainnya itu tumbuh 20%. Kami tidak bisa memilih yang mana yang lebih baik. Jadi satu sama lain saling mendukung ya. Karena memang Indonesia cukup tempat yang besar, luas gitu kan. Tapi apa yang dilakukan di di fiber itu sebelumnya memang terbentuk dengan adanya kepemilikan kami di tower gitu. Jadi tower awalnya lalu fiber, lalu berikutnya kita akan cari untuk yang ekspansi bisnis yang lainnya. Berarti di 2022 yang menopang nih lebih ke penyediaan dan sewa menara, Pak. Bisa dikatakan seperti Secara itu? besar memang 80% masih menara ya. 80% masih dia menara. Stabil, dia capital intensif gitu kan. Dan kepemilikan kami juga tambah besar di saat itu juga sama 2022. Lantas apa nih Pak, untuk menggenjot infrastruktur telekomunikasi apa yang bisa dilakukan jadinya sama perusahaan? Kita akan kerjasama sama operator telekomunikasi. Jadi apa yang mereka butuhkan, kita punya jargon di dalam namanya know your customer. Jadi kita dengarkan mereka, kita perjanjikan apa yang kita bisa deliver gitu kan, and we deliver based on that promise. Lalu kita juga terus buka kuping, buka mata apa yang mereka coba offer gitu. Di dunia ini rasanya hampir tidak ada tower company yang murni hanya tower gitu. Iya. Jadi kita ngelihatnya ya memang seperti itu, kita sudah harus siap aja gitu. Nah, kapan majunya itu ya kita karena semuanya order based on job order ya, jadi kontrak jangka panjang gitu kan untuk penyewaan infrastruktur. Jadi kita berusaha untuk siap, kita berusaha untuk fleksibel dan perform dengan baik lah di lapangan. Ada rencana akuisisi lagi Pak untuk menara? Semoga ada, semoga ada. Berarti bisa jadi dilakukan di tahun 2023 ya Pak ya? Insya Allah, amin. Oke, Pak, ini kami juga mendapatkan data bahwa laba bersih yang dibukukan oleh TOWR di kuartal ketiga 2022 ini berada di angka 2,56 triliun. Ini turun secara year on year 0,8% karena beban bunga, lalu pembiayaan yang lebih tinggi. Bagaimana Bapak melihat kinerja perusahaan Bapak sampai dengan kuartal 4 2022? Mengingat kita juga masih belum mengetahui Pak, apakah suku bunga Indonesia akan mengikuti bank-bank sentral lainnya di luar? Ya. Jadi kita sudah lama di bisnis ini, jadi yang paling utama tuh adalah revenue-nya dulu. Nah, revenue dulu tuh so far kita akan on track lah untuk 10,5 triliun revenue tahun ini ya, sampai full year. Nah, dari situ efisiensinya seperti apa? So far sih kita bisa margin, EBITDA margin, jadi itu represent dekat ke cash flow dari operating activities, itu masih sekitar 85-86% gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, untuk spend capex, lalu sebanyak mungkin nanti kita sesudah itu ya mungkin bayar dividen ataupun sisanya kita lakukan lagi pelunasan utang. Jadi itu semuanya berdampak kepada bottom line kita. Nah, tahun depan ini, kita ngomong 4Q ya. Nah, 4Q ini ini pergerakan interest rate seperti apa? Di level makro memang sudah naik kayak di Amerika, di Eropa. Indonesia masih belum tahu, tapi rupiah rupanya stabil, trade surplus kita cukup baik, dan misalkan yield 10 tahun Indonesia so far year to date hanya naik 70 basis points, nggak nyampe gitu atau lebih. Sementara di Amerika kan 300 basis points gitu kan. Jadi ini semua faktor come into play when it comes to our actual results nantinya di akhir tahun. Jadi gimana Bapak melihat tahun 2023 nih? Selain ada rencana akuisisi nih yang tadi Bapak sempat sebutkan, ada juga rencana untuk terus memacu pertumbuhan aset sejalan dengan rencana perusahaan agar bisa juga memajukan perusahaan infrastruktur telekomunikasi tadi. Apa aja jadinya Pak strategi yang dilakukan agar rencana-rencana ini bisa terwujud?
Jadi di 2022 ini kan juga terjadi namanya konsolidasi ya, Indosat Hutchinson konsolidasi, lalu ada konsolidasi juga Excel Axiata Group mengakuisisi Linknet ya, FTTH bisnis gitu. Jadi ini semua menimbulkan dinamika industri yang akhirnya diterjemahkan kepada kami itu ada kegiatan relokasi. Relokasi mungkin butuh titik-titik baru gitu kan, dan itu berdampak kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita harus keluarkan dari kantong kita untuk misalkan penyediaan lokasi-lokasi baru tersebut gitu kan. Dan itu kita nanti berusaha untuk yang namanya tumbuh bersama, kita akan berkontribusi positif. Lalu untuk yang namanya fiber saya rasa akan berlanjut ya dalam berbagai bentuk ya, untuk industri telekomunikasi, untuk industri misalkan yang lain-lain penyiaran gitu kan. Jadi untungnya kita punya aset di Indonesia ini begitu luas, begitu banyak, dan kita sangat open untuk bantu operator bangunnya di mana aja gitu kan. Jadi kita berharap sambil ini ekonomi Indonesia kan tidak resesi, Amerika juga resiko hard landing saya baca juga agak berkurang gitu kan. Dan ini berarti juga Indonesia makin banyak yang bilang Indonesia tuh nggak lewatin resesi dulu untuk 2023 gitu. Jadi yang kita lakukan adalah sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman kita mungkin lebih coba berpikir di mana untuk lebih bisa bantu support industri telekomunikasi dengan cara ya ekspansi apa yang kita ingin Bisa, gitu. ya. Tapi dengan aset yang dimiliki, kita tahu juga mungkin memang Indonesia tidak akan mengalami resesi, tapi kita pasti akan kena dampaknya. Kita negara ekonomi terbuka, ditambah negara saat ini seluruh negara sedang mengalami VUCA, vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity. Apakah potensi rencana Bapak untuk bisa terwujud di tahun depan masih cukup besar, Pak, sebenarnya? Iya, jadi untuk Indonesia sendiri ya, pertama kita kan nggak resesi karena itu berdampak kepada daya beli ataupun stabilitas nasional gitu kan. Lalu nomor dua, apa yang kita support itu adalah industri telekomunikasi yang cenderung resilient ya. During bad times, good times ini dibutuhkan. Ya. Dan tahun 2023 juga kan tahun pemilu, komunikasi terjadi di multi channel, nggak cuma di TV dibanding zaman dulu ya. Jadi rasa-rasanya sih kita cukup resilient ke tahun depan untuk pertumbuhan yang positif. Angka-angka kita sedang susun secara internal untuk yang sesuai dengan peraturan OJK, kita harus share nanti kan. Cuman belum sekarang ini, sekarang masih bulan Desember. Nggak usah kita jauh-jauh ngomong tentang tantangan global deh, Pak. Tantangan dari dalam negeri terkait persaingan. Ini kan juga pesat sekali, Pak. Bagaimana Anda melihat perusahaan TOWR di tahun 2023 terhadap saingannya, Pak? Kita berusaha untuk yang tadi saya bilang tadi fleksibel, ekspansif, coba untuk dengerin kebutuhan operator karena mereka yang kebanyakan ngasih order ke kita ya untuk bikin kontrak jangka panjang gitu kan. Jadi strateginya di situ. Jadi dari 2017 ini kita udah ngelihat tren internasional gitu kan. Lalu tower will always be towers gitu kan. Growth juga masih ada ke depan. Fiber ini sesuatu yang baru, relatif baru, dan kita punya first mover advantage. Dan kita berusaha untuk cari yang berikutnya, seperti itu. Oke, kalau misalkan proyeksi kinerja Pak untuk TOWR di kuartal 1 2023 atau full year 2023, gimana Pak proyeksinya? Wah itu lagi disusun. Lagi disusun. Secara jujur. besar ya, secara gambaran besar apa aja Rasanya Pak? sih positif ya. Saya maaf belum bisa share karena takutnya nanti mendahului apa yang kita harus laporkan ke OJK juga. Oke, Gitu. Baik kalau gitu terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berdiskusi bersama kami. Kita tentunya berharap sektor telekomunikasi ini bisa benar-benar menjadi sektor yang resilient seperti yang Bapak sampaikan sehingga industri ini bisa berkembang dan tidak ada lagi nih yang susah sinyal di mana-mana Pak. Amin. Baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adam Gifaris selaku Wakil Direktur Utama Sarana Menara Nusantara sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Safinas. Selamat siang.